Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Fadiyadi Sudibyo atau biasa disebut Rafaswar atau Raffi Developer. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat game di engine Unity. Engine Unity sendiri itu adalah sebuah game engine, yaitu sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan game. Dan di sini dan sekarang itu ada beberapa engine game yang terkenal yang gratis dan banyak komunitasnya, yaitu ada Godot, Unity, dan Unreal Engine. Walaupun yang lebih terkenal itu Unreal Engine dan Unity gitu. Untuk spesifikasi laptop kalian itu, jika kalian bisa menjalankan game sekelas GTA 5 secara lancar walaupun grafik rata kiri, itu berarti kalian sudah bisa menggunakan Unity ini karena sudah kompatibel di device kalian. Karena Unity ini walaupun ringan ya tetap aja butuh performa yang lebih, apalagi kalau kalian ingin membuat game yang sekelas AAA gitu. Dan ketika laptop kalian bisa menjalankan Red Dead Redemption 2 gitu, saya sarankan install saja Unreal Engine itu. Soalnya Unreal Engine itu justru malah lebih realistik grafiknya, dan untuk pembuatan gamenya itu malah lebih gampang di Unreal Engine karena menggunakan Visual Scripting. Tapi karena tidak ramah untuk beberapa device itu, apalagi yang RAM-nya kecil atau mungkin CPU-nya ya terbatas gitu, ya saya sarankan Unity saja gitu. Dan di sini saya akan memberikan tutorialnya itu tutorial Unity gitu, yang komunitasnya lebih banyak gitu. Dan di sini untuk membuat game di Unity kalian perlu menginstal 3 aplikasi, yaitu aplikasi Unity Hub. Kalian bisa download di sini unity.com/download. Kalian download saja. Kalian download saja. Maaf, kalian download saja. Ini saya tidak pernah download karena internetnya lagi lama gitu ya, maaf. Kalian download saja ini, lalu kalian install, dan kalian akan mendapatkan aplikasi Unity Hub gini. Tampilan awalnya sih sebenarnya tidak seperti ini sih. Tampilan awalnya itu kalian harus login dulu gitu, jadi kalian harus membuat akun Unity dulu. Tenang aja, ini akunnya gratis kok. Tapi kalian pilih lisensinya itu yang lisensi itu apa ya, kalian pilih lisensinya itu lisensinya yang personal saja gitu, jangan yang perusahaan gitu, gak gratis. Dan di sini ada batas waktunya juga sih, jadi kalau lisensi kalian habis kalian bisa buat lisensi lagi yang personal lagi yang gratis gitu. Jadi tenang aja, Unity ini gratis kok, nggak berbayar gitu walau lisensinya gratis. Kalau lisensinya gratis kalian tinggal buat lisensi lagi gitu, yang personal saja yang gratis gitu. Dan di sini tuh kalian setelah login kalian akan melihat tampilan seperti ini, dan kalian pergi saja ke install, lalu kalian install dulu engine Unity-nya gitu atau editor Unity-nya gitu. Di sini saya menggunakan versi 2023.2.0 beta 10. Dan agar tutorial lebih gampang, saya sarankan gunakan versi yang hampir sama dengan saya gitu. Di sini kalian bisa install editornya dulu. Di sini kalian, misal saya install yang recommended version gitu 2023.3.46F1 install. Nah, di sini itu kalian install saja Microsoft Visual Studio 2022. Tapi karena di sini saya sudah install, jadi nggak perlu install lagi. Terus itu di bawahnya itu kalian akan ditampilkan SDK dan JDK atau dari support juga. Nah, ini itu buat apa? Ini tuh misal kalian ingin mengupload atau membuat aplikasi gamenya itu bisa di Android gitu, kalian harus install ini dulu agar gamenya bisa di Android. Atau mungkin kalian ingin gamenya di
diupload di Play Store di iOS gitu. Kalian bisa iOS atau mungkin di Linux atau di Mac ini itu buat server gitu. Kalau kalian pengen install di Mac server atau mungkin WebGL gitu. WebGL itu kalau misalkan kalian ingin mengupload gamenya di web gitu. Jadi kalian mengupload gamenya di web gitu. Nah, kalau saran ke saya sendiri sebenarnya cukup install ini saja. Cukup install ini saja gitu. Dan saran saya sih mending jangan install ini gitu. Jangan install ini karena kita akan menginstal ini tuh secara terpisah agar ketika kita membuat game itu error dan lain-lainnya itu lebih terbaca. Di sini kalian install saja Visual Studio di webnya langsung. Kalian install Visual Studio di sini di web ini gitu. Web ini download saja gitu. Habis itu kalian akan download gini Visual Studio Setup. Nah, kita setup dulu Visual Studio dulu. Untuk Unity ini kode atau coding yang digunakan itu adalah kode C# itu bahasa pemrogramannya itu bahasa C#. Dan kenapa saya sarankan gunakan ini dibandingkan yang biru ini adalah karena ketika kalian mengkode Unity di sini error dan bugnya itu nggak kelihatan di kode editornya. Terus walaupun kalian pasang plugin juga nggak bakal kelihatan gitu, susah ngedeteksi errornya kalau di sini. Sedangkan kalau di sini kalian bisa ngedeteksi errornya di kode editornya, jadi kalian nggak perlu bolak-balik ke Unity habis itu ke sini bolak-balik gitu. Pokoknya ya tahu sendiri di Unity itu kalau misal kodenya diubah sedikit saja itu loadingnya bisa agak lama. Jadi saya sarankan untuk menginstal yang ungu saja, bisa Studio Unity. Dan untuk setupnya sendiri sih kayaknya checklist yang net desktop development dan yang ini game development with Unity, install saja, install, nanti kalian bisa merun Visual Studio. Lalu satu software yang saya sarankan untuk install lagi adalah Blender. Ya tahu sendiri, kita akan menggunakan Blender untuk memodifikasi sebuah 3D object gitu ya di dalam game Unity gitu. Dan kita kembali lagi ke sini. Di sini tuh kalian ketika kalian sudah install ini editornya atau engine-nya itu kalian buat project baru saja, new project. Nah di sini tuh ada beberapa template game gitu, ada yang 2D, ada yang 2D ini tuh kalau kalian ingin membuat game 2D, ada yang 3D ini itu kalau kalian ingin membuat game 3D. Ini tuh unit besar 2D itu ya saya kurang tahu sendiri. Dan ini itu 3D mobile. Jadi kalau kalian ingin membuat 3D mobile mungkin kalian bisa di sini atau mungkin VR gitu, tergantung kalian mau membuat game yang jenisnya apa gitu. Dan kita akan menggunakan yang 3D basicnya dulu. Kita namain projectnya yaitu proyek misalkan tutorial Unity. Itu project. Nah ini otomatis projectnya akan tertambah gitu. Kita tunggu karena loadingnya pertama. Nah di sini tuh projectnya sudah terload ya. Kalian akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Ya mungkin tampilan awalnya itu berbeda gitu. Bentar, ini lagi loading.
Oke, di sini sudah terload dan mungkin tampilan kalian itu berbeda dari tampilan saya gitu, tapi yang penting kalian ada inspektor, hierarki, dan project walaupun tempatnya berbeda. Mungkin kalau di pas lagi awal kali pakai Unity, projectnya itu di sini di bawah sini gitu. Dan sini tuh saya pisah scene sama game. Di sini kan di kalian kan mungkin game sama scene kan seperti ini gitu. Nah kalian sebenarnya bisa pisah dengan cara ditarik habis itu kayak gini. Terserah sih kalian senyaman kalian itu mau bagaimana. Untuk saya sendiri gamenya di sini, scene-nya di sini, asetnya di sini atau presetnya, lalu hierarkinya di sini dan inspektornya di sini. Dan di sini mungkin atas saya ada tambahan-tambahan seperti ini itu karena ini untuk ya membantu saya agar tidak usah membuka edit atau window gitu lalu dicari. Dan untuk awalnya kita akan menambahkan sebuah project dulu di dalam sini, yaitu plan, dan kita tambahkan juga kapsul. Untuk kontrol scene-nya ini ya kalian cukup klik kanan dan WASD itu untuk maju mundur, lalu Q itu untuk turun dan R itu untuk naik, dan E itu untuk naik. Kalian bisa menggunakan shift juga untuk gerakan cepatnya gitu. Nah kita tarik kapsulnya ke atas seperti ini. Kapsul ini itu nanti kita akan jadikan player dan plan itu kita akan jadikan ini seperti lantai. Kita perlu perkenalan dulu dengan project. Project atau proyek ini adalah tempat kita menaruh aset-aset kita gitu, misalkan gambar atau 3D object atau audio itu ditaruh di situ semua. Dan kita akan berkenalan dengan konsol. Konsol ini tempat kita melihat error atau melihat debugging gitu. Jadi kan kalau misalkan ada error nanti otomatis akan muncul di sini, atau kita membuat debugging itu nanti akan muncul di sini juga. Dan di sini kita ada hierarki. Hierarki itu adalah tempat kita menaruh objek yang ada di dalam game atau di dalam scene gitu. Lalu di sini itu ada inspektor. Inspektor itu tujuannya itu untuk melihat komponen apa saja yang ada di dalam sebuah objek. Misalnya di sini saya klik kapsul. Di sini itu kapsul memiliki komponen mesh render dan capsule collider. Untuk ini kan material itu untuk warna saja. Dan di sini misal saya cat plan itu materialnya ada mesh render dan mesh collider. Nanti collider sendiri saya akan jelaskan. Di sini ada game. Game ini itu adalah tampilan atau user view-nya gitu. Jadi ini adalah tampilan gamenya gitu dari pandangan user. Lalu di sini ada scene. Scene ini adalah gamenya tapi dari pandangan developer gitu. Dan di sini tuh kalian bisa leluasa ini. Dan scene ini itu ada di dalam sini. Ini adalah scene yang kalian tampilkan di sini. Jadi scene ini itu apa? Scene ini itu ibaratnya adalah word gitu. Jadi kan di dalam game itu ada word. Nah, wordnya itu kan tiap word itu berbeda-beda gitu. Dan sini tuh kita dikasih template satu word untuk kita membuat game pertama kita. Ini tuh ada di dalam sini tuh ada kamera, kalian bisa atur ini. Dan saya akan atur seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang collider. Oke, collider ini apa intinya? Collider ini adalah sebuah komponen yang digunakan agar suatu objek atau suatu benda itu memiliki
sifat yang bisa bertabrakan sesuai dengan hukum fisika gitu ya. Dan collider ini bentuknya ada macam-macam, ada kapsul, ada macam-macam gitu, ada kapsul collider, ada box collider, ada sphere collider, ada wheel collider, dan ada mesh collider. Nah, untuk mesh collider sendiri itu nanti collidernya bentuknya itu mengikuti bentuk meshnya gitu. Jadi misalkan di sini meshnya kapsul, nanti dia bakal bentuk kapsul gitu meshnya. Jadi dia itu bertabrakannya itu realistis gitu, sesuai dengan bentuk aslinya gitu. Nah, mungkin kalian akan memilih menggunakan mesh collider karena tabrakannya itu bisa realistis, tetapi saran saya jangan, karena mesh collider itu ketika meshnya banyak lekukannya itu lebih banyak makan memori karena lebih banyak polygon gitu. Jadi kalau sebuah objek memiliki banyak polygon, apalagi dalamnya itu menggunakan mesh collider yang tentu saja poligonnya itu dikalikan 2, ya akhirnya itu membuat memorinya itu termakan banyak gitu. Jadi saran saya itu gunakan capsule collider, sphere collider, atau box collider saja, diakalin gitu, biar poligonnya itu nggak terlalu banyak, jadi kinerja gamenya itu nggak terlalu berat. Dan kita akan berkenalan dengan komponen rigid body. Rigid body itu adalah komponen yang membuat objek itu bisa memiliki sifat yang sesuai dengan hukum fisika gitulah. Jadi di sini itu tersedia massa, ada dragnya, ada angular drag, ada posisi masanya di mana gitu, ada ada gravitasnya juga gitu. Jadi kalau misalkan kita play gamenya, kapsul ini akan jatuh. Lihat, kapsulnya itu jatuh. Karena di sini itu kita menggunakan gravitasi yang tersedia di rigid body. Kalau misalkan kita nggak pakai rigid body, misalnya rigid body itu dihapus, kapsul itu nggak bakal jatuh karena nggak ada rigid body-nya. Jadi rigid body itu adalah komponen yang membuat benda itu memiliki hukum fisikanya gitu. Nah, ini kan nggak ada rigid body-nya, kapsulnya jadi statis gitu. Sedangkan kalau kita tambahin rigid body, nah jadi punya unsur fisikanya gitu, jadi punya hukum fisikanya gitu, bisa jatuh gitu. Nah, berarti kan saya bilang kapsul collider itu fungsinya agar benda bisa bertabrakan. Nah, bagaimana kalau benda tersebut tidak memiliki collider gitu? Yang terjadi maka seperti ini, benda tersebut akan tembus gitu. Jadi player ini, kapsul ini itu akan tembus. Nah, tuh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki collider, sehingga tidak bisa bertabrakan gitu. Jadi kalau agar bendanya itu bisa bertabrakan, maka gunakanlah collider gitu. Lalu di sini tuh kalian juga bisa membuat sebuah script sendiri. Di sini tuh kita akan membuat sebuah script yang bernama player. Untuk bahasa pemrogramannya, tadi saya sudah katakan bahasa pemrograman yang digunakan Unity adalah C#. Sekarang kan bisa ngoding tanpa ngoding kan? Ya maksudnya visual scripting kan? Ya itu bisa, tapi visual scripting itu nggak bisa setara dengan coding. Kenapa? Mungkin visual scripting itu lebih gampang gitu. Ya karena tinggal membuat logika dan nyambung-nyambungin scriptnya doang gitu. Ya tetapi itu menurut saya sih kalau untuk game developer lebih baik pelajari codingnya. Kenapa? Karena nanti kalian akan bertemu dengan beberapa masalah yang mengharuskan kalian harus mengedit kodenya dibanding menggunakan visual scripting. Soalnya kalau menurut saya sendiri visual scripting itu mungkin gampang
apalagi untuk pemula dan atau untuk membuat game yang lebih cepat gitu. Tapi menurut saya sendiri lebih efektif belajar coding sih, karena nanti ketika belajar coding kalian bisa improve macam-macam logika yang ingin kalian kembangkan gitu, lebih bebas gitu, walaupun agak pusing sih ya. Kalian bisa mulai visual scripting dulu, tapi saya akan ajarkan coding dulu. Di sini tuh kalian buat script baru, nah otomatis ini akan ada script, kalian klik 2 kali, otomatis kalian akan diarahkan ke Visual Studio. Di Visual Studio codingannya itu udah otomatis ada template-nya ya, gini ada using system collection, using system generate, ada using system init engine, public class player, terus ini player, ada start, ada update. Nah, jadi saya akan jelaskan dulu. Pertama, start. Start itu adalah sebuah kode yang dijalankan pertama kali, dan ini hanya dijalankan 1 kali saat permainan baru mulai. Dan di sini ada update. Untuk update sendiri itu kodenya itu akan looping, akan dijalankan berulang-ulang setiap 1 frame 1 kali gitu. Jadi misalkan game kalian memiliki FPS 60 tuh. Jadi setiap 60 detik sekali, setiap 1 detik itu kode update ini akan berjalan 60 kali gitu, sesuai dengan frame rate yang kalian gunakan gitu. Jadi kode update ini itu berjalan 1 kali setiap frame gitu. Jadi ini update itu akan berjalan terus, tapi start itu cuma jalan di awal gitu. Start itu cuma jalan di awal, tapi update itu jalan terus menerus sampai gamenya itu selesai. Dan mungkin itu kita akan menambahkan sebuah komponen yang tadi kita gunakan public saja ya. Tapi saran saya jangan gunakan public gitu. Saran saya sih lebih gunakan serial file, agar ketika kalian membuat script yang lain itu ini tidak bertabrakan gitu. Karena ada beberapa kasus yang membuat scriptnya itu bertabrakan gitu. Ya, tujuannya serial file itu agar kita bisa nge-private variabelnya, tetapi bisa memunculkannya di inspektor. Jadi di inspektor itu cuma bisa muncul kalau variabel itu public gitu. Tapi di sini saya itu pengennya private, tapi bisa dimunculin di inspektor, bisa diedit di inspektor gitu. Maka saya gunakan serial file. Di sini tuh kita masukkan unsur atau variabel digit body yang bernama arti, dan kita masukkan float. Float itu apa? Float itu seperti int, ada int kan, tapi kan int kan hanya bisa bilangan bulat gitu, 1, 2, 3, 4. Lalu ada desimal, desimal itu bisa 0, berapa, 0, berapa. Lalu ada double. Kenapa kita menggunakan float? Karena ini tuh yaitu bisa bilangan bulat dan bisa bilangan koma juga atau desimal juga, jadi lebih dinamis gitu, lebih enak digunakan gitu, bisa semua angka. Soalnya kan kalau int kan hanya bisa menggunakan bilangan bulat, kalau kalian menggunakan int tapi ada komanya itu udah error gitu, soalnya int itu bilangan bulat. Lalu kalau pakai desimal kan pasti di belakangnya ada koma nolnya gitu, dan itu mengganggu. Kalau double sendiri pun bisa sebenarnya, tapi kalau untuk pemrograman game saya sarankan lebih menggunakan float gitu. Soalnya untuk Unity sendiri itu kode-kodenya banyak menggunakan float gitu, jadi agar kita bisa mengakses Unity-nya kalian juga harus menggunakan float gitu. Dan terbiasa, apalagi di Jitbody juga
Ya ini memerlukan nilainya itu bukan nilai in, bukan nilai double, tapi nilai float. Di sini tuh kita kasih float kecepatan. Kecepatan itu digunakan nanti untuk agar playernya itu bisa bergerak gitu sesuai dengan kecepatan tertentu. Lalu di sini saya akan tambahkan rotasi, kecepatan rotasinya. Nah, di start seperti ini kan belum kita tambahkan kan, kita belum deklarasikan dalam bentuk isinya gitu. Di sini gitu kita isi dulu sepertinya itu dengan get komponen rigid body. Nah ini tuh get komponen itu apa? Get komponen itu adalah mengambil komponen yang sudah ada di dalam game object tersebut, jadi kita itu nggak perlu susah-susah masukin dari inspektor ke dalam scriptnya gitu. Jadi di sini tuh udah otomatis itu mempermudah selama game objectnya itu ada dalam script. Lalu kita akan buat sebuah kelas baru yaitu nama jalan. Yang kelas ini itu akan berfungsi sebagai kode untuk menjalankan player, dan kita panggil di update agar bisa berjalan berulang-ulang gitu, biar bisa login gitu. Dan sini itu kalian set inputnya dulu. Di sini tuh deklarasikan sebuah variabel yang namanya moveset. Moveset itu untuk maju, dan moveset ini itu saya akan isi input get axis horizontal. Dan saya buat variabel satu lagi yang bernama movex. Movex itu untuk kita berjalan kanan kiri, dan inputnya itu adalah vertikal. Jadi penjelasannya itu input get axis horizontal itu nanti kalau misal kita pencet W atau S itu nanti movesetnya ini nilainya akan berubah. Misalkan kita pencet huruf W, moveset ini akan bernilai 1, dan ketika kita mencet huruf F, moveset ini akan bernilai -1. Dan untuk move X sendiri dia itu mengambil get axis vertikal, berarti AD. Misalkan kita mencet move X itu mencet D gitu, nanti akan bernilai 1, dan mencet A itu akan bernilai -1 gitu. Di sini kalian buat sebuah vektor 3. Vektor 3 kita namakan movement, sama dengan new vektor 3. Vektor 3 itu bagian atau itu kayak sebuah transform gitu, atau apa ya, semacam arahan transform gitu kan. Ini tuh kita isi moveset dikali kecepatan. Kita isi dulu move X, kita kali dengan kecepatan agar kecepatan jalannya itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Lalu untuk Y-nya itu jangan 0, karena nanti saat bergerak justru malah melayang nanti. Kita isi Y-nya dengan arbitrary.velocity.y, dan untuk Z-nya kita isi dengan Z kali kecepatan. Nah, di sini itu kita akan panggil lagi movement dengan
Nah, ini fungsinya itu untuk apa? Ini itu fungsinya agar ketika player berotasi, maka arahnya itu akan sesuai dengan rotasi playernya itu. Jadi kan kadang ada kasus, misal kita playernya berotasi ke kanan, kan harusnya bisa maju gitu ketika mencet W, tapi terkadang itu malah ke samping kiri gitu, bukannya maju gitu. Jadi agar bisa menyesuaikan dengan arah pergerakan playernya. Lalu di sini RP velocity sama dengan movement. Kita coba dulu apakah kode ini berjalan. Kita masukkan dulu kecepatannya. Di sini saya masukkan 5. Lalu untuk sisi bodinya itu di sini ada constraint. Kita freeze rotationnya dulu. Tujuannya apa? Biar kapsulnya itu nggak guling ke kanan, guling ke kiri, atau guling ke depan gitu. Biar ya ini tetap ke rotasi gitu. Untuk rotasinya nanti saya akan root atau edit gitu, tidak menggunakan biji body tapi menggunakan transform. Jadi itu nanti saya rotasinya itu akan bermain dengan transform, bukan dengan bermain. Ini kita coba dulu. Nah, di sini sudah bisa jalan ya. Oh, jadi ini player sudah bisa berjalan untuk menyesuaikan arah. Tapi sepertinya saya salah masukkan kondisi. Oke, di sini saya salah memasukkan kode. Harusnya yang di sini tuh Z dan yang di sini tuh X. Maaf, saya salah. Oke, oke. Oke, di sini sudah benar. A E S A E S T gitu. A B S T ya, bisa jalan. Tadi sudah bisa jalan dan kita itu akan bermain dengan rotasi. Sebelum bermain dengan rotasi, di sini kita itu akan membuat sebuah game yang first person gitu. First person dulu. Jadi ini main kameranya itu dimasukin ke kapsul. Kapsul transform posisinya itu juga jadi di dalam kapsul. Dan di sini kita naikkan nah, sini kan bisa melihat apa selanjutnya kita akan membuat rotasi dari playernya. Sini kita buat sebuah kelas baru yang namanya muter ya, muter atau apa terserah kalian namanya apa gitu. Lalu kita panggil juga diupdate agar terupdate terus setiap ramenya gitu. Di sini tuh kalian buat plot mouse X untuk gerakan horizontal atau vertikal ya. Di sini saya akan gunakan mouse X. Mouse X itu sebagai horizontalnya sih. Untuk vertikalnya saya akan menggunakan di mouse. Sini itu untuk inputnya itu kalian get axis dalam kurung mouse X gitu.
yang copy paste ke sini. Ini bisa di skip sini. Dan di sini itu transform ke rotasi mouse. Ini jangan di sini itu harus kebalikan gitu. Kalau di sini itu di sini itu ya sebentar sih. Di sini itu kalian perlu membuat sebuah variabel gitu di atas ini yang namanya plot rx dan r gitu, yang singkatan dari rotasi x dan rotasi y. Untuk x nya sendiri gitu, sini tuh harus berkebalikan ya. Kalau misalkan di sini rx, di sini tuh harus y gitu. Kalau sini x tuh harus y, harus ada value. Nah, itu kita deklarasikan di sini rx sama dengan transform to x dan untuk y nya seperti itu. Sini tuh harus kebalikannya, yang x itu buat harusnya nol sih. Yang kode di sini itu fungsinya itu buat nyesuaiin sama rotasi player yang sedang saat ini. Sini itu kita tambahkan fx. Kalau sini rx jadinya terus. Nah, agar rotasinya itu sesuai dengan sensitivitas dari yang kita inputkan gitu, ini itu kita kali dengan rotasi. Ini kita buat quarter yang sama dengan quarter yang Euler. Nah, untuk tengah sini itu kita kasih RY dan kita yang sini itu kita kasih Rx dan transform rotation dengan rotate. Nah, jadi kita coba dulu. Oh iya, tadi ini untuk save kodenya itu kalian tinggal pencet ini atau pencet ini, atau mungkin untuk shortcutnya kalian tinggal Ctrl S gitu ya, Ctrl S. Disimpan dulu agar bisa di-load di Unity. Ya, sebentar. Kadang kalau sedang meng-load itu Unity-nya malah ngojek sendiri. Nah. Ini saya salah menulis konten. Di sini harusnya ini saya ada yang salah. Bagian manager itu. Oh, M-nya harusnya gede. Nah, di sini mouse X-nya itu M-nya harusnya gede. Dan di sini itu kita play. Sini masih belum terjadi apa-apa.
sih jangan seperti ini. Oh ya maaf, di sini tuh harusnya dihitung ini. Lalu di bagian sini tuh kita batasin rotasi agar tidak agar tidak seperti ini sudah jadi sih. Ini kenapa ini belum, yang penting kita ke apps-nya dulu, kita ubah coding di atas itu. Oh iya, saya lupa di situ rotasinya masih nol gitu, jadinya nggak bisa gerak pakai shape ini. Dan di sini saya kasih sensitivitasnya itu 2 gitu atau 3. Nah, di sini player itu sudah bisa melihat, sudah bisa bergerak juga. Sini kan tubuh playernya itu juga malah seperti ini gitu, lihat ke atas gitu tubuh playernya gini, lihat ke bawah tubuh player gini. Nah biar tubuh playernya nggak kayak gini itu bagaimana, kita itu perlu memanggil sebuah kita itu perlu membuat sebuah variabel yang bernama objek kamera. Sini saya singkat saja, dan sini tuh kita buat kamera itu memiliki local rotation. Transform ke local rotation. Kalau dengan ini di copy paste, kita ambil yang RX saja, dan di sini tuh yang RX nya jadi input saja. Kita isi M ini kan variabel masih kosong, kita isi dengan main cam agar project besar. Lalu kita run. Nah berarti ini kan kameranya yang berotasi gitu, sementara playernya itu enggak. Nah, oke, segitu dulu tutorial intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.